bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, ya, dengan tema Etika Pelajar di Dunia Digital untuk hari Jumat 17 Maret 2023. Saya Putri Sasti yang akan menjadi moderator untuk hari ini. Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siberkreasi. Sebelum dimulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menuliskan nama user ID Zoom dengan format. Bagi pelajar, nama terakhir diikuti 4 digit terakhir NIS, spasi nama sekolah. Bagi guru, nama terakhir, spasi 4 digit terakhir nomor handphone, spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 ini, nanti akan ada hadiah ya, yang pastinya hadiah menarik berupa dompet digital atau e-wallet untuk 10 orang penanya terbaik. Ya, jadi pastikan kalian menyimak materi yang disampaikan oleh para narasumber. Nah, sebelum kegiatan dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya ingin mengajak bersama-sama para hadirin untuk menempati posisi yang sempurna karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, baik. Terima kasih. Dan sekarang mari kita saksikan bersama-sama sambutan dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya untuk hari ini. Dan sekarang kita akan menyaksikan sambutan kedua ya yang datang dari Ibu Gunarti selaku Kepala Sekolah dari SMPN 14 Bogor. Silakan Ibu. Ya, mangga Ibu Gunarti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua. Ya, kita pada kesempatan ini masih bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan memberikan sedikit materi untuk adik-adik semuanya yang kebetulan pada hari ini mungkin, namun sepertinya belum masuk semua ya. Baik, ini langsung saja saya share screen ya Mbak Putih ya. Ya Bu. Yang muncul. Ya, sudah tinggal di full screen saja Ibu. Sudah muncul kan? Sudah Bu, tapi belum berupa slideshow. Ya, sudah Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya memberikan materi tentang etika pelajar dalam bermedia digital. Profil saya kebetulan menjadi kepala di SMP Negeri 14 Kota Bogor. Nah, latar belakangnya kenapa adik-adik semuanya harus mengikuti atau melakukan etis dalam berdigital, karena kita berada pada ruangan yang berbeda kultural dan kita harus membuat interaksi antar budaya itu menciptakan standar baru tentang etika, karena kita juga harus menjalin hubungan dengan banyak orang, karena kita juga harus berkolaborasi dengan banyak orang, maka segala aktivitas digital di ruangan itu akan menggunakan media digital, pasti memerlukan etika berdigital. Nah, ruang lingkup etika itu yang pertama adalah kesadaran, melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan, kemudian harus bertanggung jawab, kemudian juga harus berintegritas, dan harus ada unsur kebajikannya. Baik, nah di sini etiketnya dalam berinternet itu bahwa tata krama itu harus selalu kita terapkan. Karena apa? Karena kita harus menyadari bahwa kita itu berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar deretan huruf-huruf atau karakter-karakter di layar monitor, namun dengan karakter manusia itu sesungguhnya. Nah, adik-adik pelajar semuanya tentu sudah sangat memahami dalam beretiket itu harus seperti apa, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak disadari menyebabkan terjadinya nuansa atau rasa yang tidak disuka oleh pihak lain. Di antaranya misalnya dengan menyebarkan informasi kepada orang lain, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan kata-kata yang membuat watak atau karakter seseorang menjadi tersinggung dan sebagainya. Nanti ini yang harus dihindari, karena ini termasuk tata krama dalam menggunakan internet. Lalu ketika kita menggunakan internet, maka tindakan etis yang terkait dengan konten-konten yang ada itu harus seperti apa? Kita tahu bahwa dalam berinternet ada konten-konten negatif, ada konten-konten positif, sehingga ketika kita melakukan tindakan etis
terkait dengan konten negatif, maka kita yang pertama harus melakukan analisis konten. Kita harus menyaring apakah konten-konten tersebut bisa kita ambil atau tidak. Kemudian memverifikasi konten tersebut. Sering mendengar kata hoax atau hoax. Jadi kita harus memverifikasi benar nggak itu berita atau konten. Nah, kemudian juga kita tidak perlu mendistribusikan apabila kita menemukan konten yang negatif. Dan yang terpenting kita harus memproduksi konten-konten yang bermanfaat atau yang positif. Baik itu melalui berbagai media digital yang dimiliki, karena pada saat ini akun-akun digital itu sangat banyak sekali. Dan saya yakin adik-adik pelajar semuanya pasti memilikinya. Nah, jadi kesimpulannya dalam etika berdigital ini bahwa internet itu ada, tetapi internet itu adalah sebuah anugerah. Maka etika itu hadir sebagai seorang yang bijak dalam menggunakan internet. Nah, etika digital itu juga ditawarkan sebagai pedoman menggunakan berbagai platform digital secara sadar dan bertanggung jawab. Jadi ketika adik-adik semua menggunakan media sosial, maka harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dalam media sosial. Sehingga mari kita rayakan teknologi ini, khususnya teknologi digital, dan kita harus menghormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi ingat bahwa semua harus demi mengangkat derajat manusia. Karena etika ada karena kita adalah manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas sambutan awalnya nih buat Ibu Gunarti selaku Kepala Sekolah di SMPN 14 Bogor ya. Oke, itu dia kedua sambutan untuk pagi hari ini. Selanjutnya saya punya satu video. Di video ini akan ada 4 jurus agar kita makin cakap digital. Untuk itu mari kita simak bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia 4 jurus agar kita makin cakap digital. Pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023, ya, segmen pendidikan di wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya untuk topik etika pelajar di dunia digital. Ini pastinya untuk mengasah digital skills untuk netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini akan membahas secara lengkap dan juga menyeluruh dalam 3 aspek. Ya, ada kecakapan digital, ada keamanan digital, dan pastinya ada budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital untuk 2023 ini akan menghadirkan pembicara yang merupakan ahli di bidangnya. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital.
Dan tanpa panjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Ya, untuk pilar cakap digital akan ada Bapak Ferianto, dan di Kaman Digital akan ada Bapak Aldiar. Selanjutnya, untuk budaya digital akan ada Ibu Gina. Ya, itu dia daftar dari narasumber kita untuk pagi hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memanggilkan narasumber pertama kita untuk hari ini seputaran cakap digital. Langsung saja, Bapak Ferianto, silakan. Halo Mbak Putih. Apa kabar Pak? Lama nggak ketemu Kabar ya? baik. Lama nggak ketemu ya? Terakhir 2021 kalau nggak salah. Kayaknya sepertinya begitu Pak. Iya, Kayak 2022 nggak ketemu malah ya? Nggak Ya, ada 2022 offline saya. Oh, oke, pantesan. Baik Pak, kalau gitu sehat terus, silakan Iya. pemaparannya dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama mungkin saya sapa dulu teman-teman narsum di sini ada Kak Gina. Pagi Kak Gina. Lalu ada Mas Diar. Lalu Ibu Gunarti. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini saya akan sebenarnya lebih ke sharing sih, pekerjaan saya sehari-hari di dunia digital gitu. Pas kebetulan juga saya membawa materi digital skill. Oke, Mbak Putih, saya izin share screen ya. Oke, udah nampil ya Mbak Putih ya? Sudah Pak. Oh, oke. Oke, sebelum kita mulai ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah sayang tolong jangan dibuang, gitu ya Mbak Gina ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, perkenalkan nama saya Ferianto. Aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai Direktur Yale Communication. Yale Communication ini kursus komputer ya, teman-teman semua. Lalu kebetulan saya juga founder komunitas blogger Kuburaya. Saya juga bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, Airnav Indonesia. Unit saya ada di IT Support and Networking. Saya juga selain bekerja formal dan informal, saya juga beberapa kali jadi narasumber. Saya juga mengajar di beberapa universitas dan sekolah. Kalau bisa dibilang kegiatan saya lebih banyak mengajar dan berhubungan dengan IT ya, dengan teknologi, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini sertifikasi saya ya. Selain saya bekerja formal dan non formal di bidang IT, saya juga punya beberapa sertifikat yang udah diakui negara. Ini ada beberapa, ada jaringan komputer, junior office, video editing, dan lain-lain. Nah, kenapa saya paparkan ini? Saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, teman-teman SMK atau SMA, menjadi motivasi lah, agar kalau kita ingin maju ya memang harus banyak belajar seperti itu. Tidak ada cara lain lah. Tidak ada cara lain untuk mengubah dunia kecuali dengan belajar. Gitu kurang lebih Kak Gina ya. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan tentang digital skill. Lalu materinya itu tentang pengertian digital skill, manfaat digital skill, skill yang harus dimiliki, lalu bagaimana penerapan digital skill itu sendiri. Apa itu literasi digital? Nah, kalau Kominfo RI sendiri itu sebenarnya membaginya dalam empat sub gitu. Ada digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety. Kalau digital skill di mana itu cara menggunakan, misalnya cara menggunakan Photoshop, cara menggunakan printer, cara menggunakan komputer, itu disebut digital skill. Lalu ada namanya digital etik. Digital etik itu bagaimana etika kita berinternet, jangan menyebar hoax. Mungkin nanti ada di
paparkanlah sama narasumber-narasumber yang lain, karena saya memang fokusnya digital skill. Lalu ada yang namanya digital safety. Digital safety itu tentang keamanan. Nah, teman-teman hati-hati tuh kalau mau daftar apa-apa, hati-hati NIK dan nomor KK-nya, karena bisa-bisa itu digunakan untuk kejahatan. Itu namanya digital safety. Lalu yang berikutnya adalah digital culture atau budaya, yang dimana kita Indonesia memiliki budaya, jadi sepatutnya kita juga harus memamerkan budaya Indonesia di ruang digital. Kurang lebih seperti itulah literasi digital. Teknologi itu seperti pisau bermata dua, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, sekarang mungkin kita akan bahas positif dan negatifnya ya. Nah, di positifnya mungkin pendidikan pembelajaran lebih cepat. Mungkin kalau Kak Gina nih satu angkatan lah dengan saya. Kalau dulu mau belajar tuh kita mungkin ke perpustakaan ya Kak Gina ya. Sulit sekali gitu. Tapi karena adanya teknologi, sekarang teman-teman perpustakaan aja udah ada yang online gitu. Jadi ya udah sangat-sangat benar-benar dibantulah dengan adanya teknologi. Makanya bisa dikatakan banyak hal positif dari teknologi ini. Lalu komunikasi, bisa bayangin zaman dulu kita komunikasinya pakai surat, tapi sekarang ya udah WA aja udah bisa dengar suara, lihat wajah dan lain-lain. Nah, lalu yang berikutnya akses informasi, mungkin sama dengan yang di awal saya sampaikan tadi, kayak perpustakaan lah contohnya, itu kan udah gampang sekali sekarang. Nah, lalu media hiburan, kalau hiburan yang dulu kita masih sulit, sekarang tuh udah ya bisa dikatakan TV pun udah agak ketinggalan ya, teman-teman lebih senang nonton YouTube atau reel di TikTok dan reel di Facebook lah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang paling penting juga nih sebenarnya pekerjaan. Nah, jadi sekarang mempermudah pekerjaan kita yang dulunya lambat, sulit, memakan waktu dan tenaga, sekarang bisa lebih cepat, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ya teknologi itu ada dampak negatifnya juga gitu. Jadi kita benar-benar harus mencermati mana nanti yang baik untuk kita, positif untuk kita, dan negatif. Negatif ini yang ya memang harus kita proteksi ya, harus kita hindari. Apalagi kita sebagai pengajar, sebagai orang tua, adik-adik kita nih kadang-kadang masih belum bisa memilih dan memilah lah mana yang baik dan mana yang salah gitu. Di sini ada kecanduan kayak game sebenarnya tidak salah, tapi kalau terlalu berlebihan itu yang menurut saya menjadi masalah. Lalu yang berikutnya cyberbullying, yang tadi di awal video udah diceritain juga, kalau habis dibullying itu menyendiri di kamar gitu, itu tidak baik untuk psikis ya. Mungkin nanti ada yang bisa jelasin lebih detail tentang etika di sosial media dan internet. Lalu keamanan data, ini yang tadi saya jelasin, hati-hati nyebarin data pribadi kita kayak KTP dan KK. Kalau nggak penting-penting amat, jangan dikasih. Tapi kecuali memang yang benar-benar orang bisa mempertanggungjawabkan, ya bolehlah kita berikan data pribadi kita. Pengaruh negatif di kehidupan nyata. Nah, ini juga kadang-kadang kita kalau udah bermain internet ya, main sosial media, kadang-kadang kita lupa bergaul dengan teman. Atau kayak misalnya reunian atau ketemu dengan kawan di suatu tempat pun ujung-ujungnya kita main handphone sendiri. Nah, itu ya kalau memang udah janjian ketemuan ya janganlah gitu, langsung saja ngobrol. Lalu ini sama kurangnya interaksi sosial. Jadi kadang-kadang kita ngumpul rame-rame tapi semuanya masih megang handphone masing-masing. Oke, lalu yang berikutnya digital skill. Digital skill yang tadi di awal juga udah saya jelasin. Sebenarnya digital skill itu bagaimana kita cara menggunakan teknologi lah. Ya contohnya nanti ada Photoshop untuk membuat gambar, desain, lalu untuk membuat video ada Filmora dan ada Adobe Premiere Pro. Lalu misalnya untuk jaringan komputer kayak Mikrotik dan Kisco gitu. Nah, ini bagaimana kita menggunakan. Jadi sebenarnya digital skill itu bagaimana kita menggunakan teknologi lah. Sekarang teknologi udah canggih-canggih lah. Mengapa digital skill itu penting? Yang pertama, mempermudah pekerjaan yang rumit jadi gampang. Kalau dulu kita buat gambar bangunan ya, teknik sipil itu rumitnya susah sekali, tapi sekarang dengan teknologi AutoCAD itu udah mau gambar apapun enak gitu. Mau skala berapa kilometer pun udah bisa
dibuat menggunakan aplikasi gitu. Makanya itulah pentingnya digital skill. Mempercepat proses yang awalnya membutuhkan waktu yang cukup lama, sekarang jadi lebih mudah. Contohnya mungkin ngeprint ya. Kalau ngeprint kan kalau zaman dulu tuh ya sulit lah. Kalau kita membuat baleho itu kan, kalau sekarang udah desainnya jadi buat di Photoshop lalu di print selesai. Kalau dulu orang baleho kan itu ngelukis ya, luar biasa lama sekali itu. Jadi itulah kemajuan teknologi. Lalu memaksimalkan sumber daya, dana, dan waktu. Nah ini contohnya kalau kita ngomongin masalah ini ya, masalah apa namanya, kayak sales zaman dulu sebelum adanya digital marketing, itu kan sales datang ke rumah-rumah, datang kemana-mana. Tapi sekarang kan udah ada apa, sosial media, IG, TikTok dan lain-lain. Kalau berjualan nggak perlulah lagi jauh-jauh jalan. Tentunya yang terakhir meningkatkan produktivitas. Kalau semuanya udah sinkron, ya pasti produktivitas kita akan meningkat. Berikut skill yang dibutuhkan di era digital. Nah ini hard skill dan soft skill. Nah ini pengalaman saya saja. Pada saat misalnya nih, saya kan seorang programmer yang buat web gitu, dan konsumen-konsumen saya tuh banyak, ada perusahaan, ada dinas, dan ada kayak UMKM gitu. Nah kadang-kadang kita tidak juga harus menguasai hard skill-nya saja gitu, kita juga harus pinter soft skill. Apa sih soft skill ya? Kayak nulis, kayak ngomong gitu, Mbak Putih. Lobby lah, bagaimana lobby pekerjaan agar pekerjaan itu bisa kita ambil gitu. Karena kita jago membuat website pun percuma kalau produk yang kita buat nggak laku di pasaran atau tidak digunakan dengan orang. Jadi harus balance ya antara skill dan soft skill. Lalu bagaimana penerapan digital skill saat ini? Nah ini ada yang namanya copywriting. Nah copywriting ini untuk blogger-blogger ya, untuk blogger atau penulis-penulis itu bisa untuk pekerjaan. Kalau misalnya memang kita mau fokus ke ini bisa. Selanjutnya adalah digital marketing. Nah digital marketing ini yang tadi udah saya sampaikan. Kalau zaman dulu sales itu kan menggunakan jalan-jalan ke gang. Tapi sekarang udah banyak metode dan udah banyak teknologi yang bisa digunakan untuk digital skill. Lalu desain. Nah ini juga bisa kita jual desain-desain kita. Lalu kalau misalnya ada orang minta desainin juga bisa. Untuk usaha baleho juga bisa ini. Yang terakhir, kesimpulannya, manfaatkanlah dunia digital sebaik mungkin, gali potensi dan minat yang ada dalam diri. Jadi intinya sih sebenarnya bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita di dunia digital. Yakinlah kalau misalnya kita fokus dengan suatu bidang, itu bakalan nanti akan membuahkan hasil. Oke, ini yang terakhir. Mungkin paparan saya nggak terlalu panjang, hanya beberapa menit. Tapi kalau teman-teman ingin belajar detail tentang cakap bermedia digital, tuh ada bukunya ya. Silakan teman-teman unduh di literasidigital.id. Itu teman-teman bisa download gratis, dibaca sedetail-detailnya itu banyak, ratusan lembar gitu. Jadi bisa sambil tiduran bisa dibaca. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya itu saja sharing pengalaman. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferianto ya sudah memberikan sharingnya, kasih tahu juga kira-kira apa yang penting dan kenapa sih kita harus mengasah digital skill kita gitu kan ya di era yang udah serba digital ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk pemaparan pertama. Dan pastinya saya ingatkan juga buat adik-adik di SMPN 14 Bogor, jangan lupa diisi ya daftar hadirnya ya adik-adik ya. Jadi langsung saja nanti di kolom chat sudah di-share sama kakak admin, tinggal diklik saja linknya, diisi untuk daftar hadirnya.
Karena kalau daftarnya nggak diisi nanti nggak bisa dapetin sertifikat. Gitu. Kalau pengen dapat sertifikat elektroniknya diisi dengan lengkap, nanti di akhir acara akan dikirim ke email masing-masing. Oke? Nah, sekarang kita akan menuju ke pembicara kedua untuk hari ini. Setelah tadi udah tahu tentang cakap digital ya, sekarang saatnya kita memahami tentang keamanannya. Apa itu keamanan digital? Langsung saja saya panggilkan. Silakan kepada Bapak Aldiar. Halo, terima kasih Kak Putih. Selamat pagi semuanya. Oke, bisa saya langsung mulai aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi teman-teman dari SMPN 14 Kota Bogor ya. Kebetulan saya juga dari Bogor nih, kita satu kota. Semoga semuanya masih semangat ya, karena masih pagi. Tentunya harus semangat dong. Oke, jadi seperti yang sudah disinggung oleh Mbak Putih sebelumnya, bahwa pada sesi kedua ini saya akan sharing atau berbagi pengetahuan ya. Kita sama-sama belajar di sini mengenai materi dari pilar aman bermedia digital. Tadi sudah dibahas ya oleh Bapak Ferianto, itu sangat menarik. Jadi apa saja yang perlu kita pelajari di era yang serba digital ini, yang intinya adalah di zaman sekarang kita mau ngapain aja tuh udah lebih mudah ya, toolsnya tuh udah banyak banget yang bisa kita pelajari. Jualan bisa lebih gampang, bikin konten bisa lebih gampang, yang hobi nulis tadi copywriting juga bisa lebih mudah karena udah ada platform yang menyediakan. Jadi intinya semuanya serba mudah asal kita mau belajar dan mau terus beradaptasi ya. Termasuk proses belajar mengajar nih, pasti teman-teman sudah familiar sama yang namanya Google Classroom, Zoom yang sedang kita pakai saat ini, itu pasti sudah sangat familiar ya. Nah, tapi teman-teman perlu sadar nih bahwa kemudahan yang tadi kita dapatkan itu akan berbanding lurus dengan resiko atau ancaman keamanannya. Nah, kira-kira apa aja itu? Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Aldiar. Profesi saya adalah sebagai front-end engineer dan UI UX designer di salah satu perusahaan IT konsultan ya. Saya juga merupakan bagian dari relawan TIK Indonesia, khususnya di wilayah Bogor, kemudian instruktur pengajar di Edukasi for ID, juga sebagai instruktur pengajar di Pandu Digital Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira menurut teman-teman di sini apa sih yang membuat kita harus mulai sadar akan pentingnya aman dalam bermedia digital, dan kita juga harus mengetahui segala risiko ancamannya. Nah, mungkin itu teman-teman bisa renungkan ya sebelum saya sambil saya jelaskan, teman-teman coba renungkan sendiri kira-kira kenapa saya harus tahu tentang keamanan digital dan kira-kira ancamannya apa aja. Nah, itu bisa teman-teman coba renungkan sambil nanti kita match dengan materi yang akan kita bahas. Nah, jadi begini teman-teman, seperti yang tercantum pada slide ini, bahwa pada saat ini perkembangan teknologi secara global begitu masif ya. Jadi kita bisa lihat dari munculnya tren-tren baru seperti ada metaverse yang booming beberapa waktu ke belakang, ada blockchain, cryptocurrency dan lain sebagainya, hingga artificial intelligence ya. Ada ChatGPT yang lagi ramai saat ini, teman-teman mungkin sudah pernah coba atau sudah pernah dengar. Nah, selain itu pengguna internet di Indonesia sendiri sudah mencapai di angka 202 juta pengguna menurut data pada tahun 2022. Nah, pastinya angka ini akan terus meningkat, apalagi sekarang sudah berada di tahun 2023. Selanjutnya terjadi perubahan gaya hidup yang serba digital. Nah, tadi sudah sempat dibahas juga, jadi belanja bisa online, naik ojek juga sekarang bisa pesan lewat online, bahkan kita kalau mau booking sebuah layanan antrian ke suatu layanan publik juga kita bisa booking secara online, kita bisa konsultasi ke dokter pun bisa lewat aplikasi dan lain sebagainya, termasuk tadi dalam proses belajar mengajar. Nah, sehingga membuat masyarakat akan semakin merasa nyaman dan percaya dengan transaksi yang diciptakan lewat aktivitas yang serba online dan mudah tadi. Nah, akibat tingginya aktivitas tersebut, maka akan berbanding lurus dengan potensi atau peluang terjadinya kejahatan di ranah digital. Jadi maka dari itu kita memang harus paham betul nih sejak dini terhadap keamanan digital atau terhadap aset digital yang kita miliki. Oke, nah ini sebelum kita lebih lanjut ke materinya, kita harus tahu dulu
apa sih yang dimaksud dengan keamanan digital itu? Nah, jadi keamanan digital itu adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman. Ini bisa baik mengamankan data yang kita miliki ya, atau informasi pribadi kita yang kita miliki, atau digital aset kita. Bahkan juga terkait mengamankan keselamatan jiwa teman-teman nih. Jadi bukan hanya data, bukan hanya informasi pribadi, tapi jiwa. Nah, karena cukup banyak ya contoh kasus akibat apa yang kita posting di media sosial berujung dengan mengancam keselamatan jiwa. Nah, sebagai contoh, ada kasus gara-gara konten room tour, rumahnya jadi kemalingan. Nah, karena apa? Karena konten tersebut pastinya akan berisikan informasi mengenai tentang isi rumahnya, atau di ruangannya ada apa aja, aksesnya lewat mana aja, sehingga oleh orang yang berniat jahat nih, itu informasi yang sangat berguna untuk dia. Jadi dia nggak perlu riset lagi nih lebih lanjut, tapi dia tinggal cukup lihat kontennya aja. Oh, ternyata saya bisa masuk lewat sini. Oh, ternyata di sini ada barang berharga ini. Nah, itu sangat berbahaya sekali informasi tersebut kalau kita sebarluaskan. Nah, berikutnya ada contoh kasus ini baru kenalan di media sosial dengan orang yang asing ya, baru dikenal. Mungkin terpengaruh oleh kata-katanya, diiming-imingi sehingga dia tergiur ya, akhirnya menjadi korban penculikan, bahkan hingga menjadi korban pelecehan. Nah, yang paling baru ini terjadi di Bogor, yang kasus pembacokan siswa SMK ya, itu kan setelah ditelusur ternyata motifnya adalah berawal dari postingan di sosial media bahwa ada tantangan lah. Jadi akhirnya si siswa tersebut terpancing untuk melakukan tindakan. Nah, ini juga bisa menjadi alarm nih buat teman-teman semua di sini, khususnya buat kalangan pelajar, supaya lebih berhati-hati lagi dalam menciptakan konten digital atau berkomunikasi dengan orang yang asing atau yang baru kenal di media sosial, supaya kita nggak jadi korban lah ya. Nah, karena itu penting banget nih buat teman-teman di sini untuk memahami kompetensi keamanan digital. Nah, di sini ada 5 kompetensi, namun kita nggak akan bahas semuanya karena waktu kita terbatas. Jadi pada kali ini kita akan coba bahas mengenai kompetensi mengamankan perangkat digital, kemudian mengamankan identitas digital, dan mewaspadai penipuan digital. Jadi 3 poin pertama dulu nih yang akan kita coba ulas di hari ini. Oke, yang pertama kalau kita berbicara mengenai mengamankan perangkat digital, tentunya kita harus tahu dulu kenapa kita harus mengamankan perangkat kita dan apa ancamannya kalau tidak kita amankan. Nah, perangkat kita itu ada apa sih? Ada smartphone ya, yang teman-teman pasti sudah sangat familiar ya, generasi sekarang dengan smartphone, bahkan anak kecil pun level SD sudah pegang smartphone saat ini. Terus ada apa lagi perangkat digital? Ada komputer atau personal computer ya. Kemudian ada tablet dan semacamnya sejenisnya. Nah, jadi teman-teman, pada perangkat digital itu ada ancaman yang namanya malware. Nah, ini perlu kita ketahui nih. Malware itu kepanjangan dari malicious software. Malware ini perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat kita secara diam-diam. Dia bisa untuk mencuri informasi atau juga bisa sekedar untuk merusak perangkat kita atau juga bisa mengganggu aktivitas kita. Nah, jenis malware ini di sini ada virus, ada worm, ada Trojan horse, ada ransomware, ada spyware atau adware. Nah, bedanya apa nih di antara yang disebutkan tadi? Bedanya itu adalah cara kerja dan tujuannya. Misal virus, dia lebih bertujuan untuk merusak data di komputer kita, sedangkan worm dia lebih ke mengganggu aktivitas kita. Worm itu biasanya dia menduplikasi dirinya sebanyak mungkin, memberikan beban kinerja kepada perangkat kita sehingga perangkat kita tuh terasa lambat atau lemot. Jadi kalau teman-teman ngerasa perangkatnya mulai lambat, mulai lemot, selain dari kapasitas yang mulai penuh, bisa jadi di situ ada worm yang menyisip di dalamnya. Nah, kalau Trojan tujuannya dia masuk ke sistem kita tanpa ketahuan ya, tanpa kita ketahui. Jadi dia bisa mengontrol perangkat kita secara diam-diam. Kalau ransomware itu modus kejahatan ya, dia lebih ke menyita data kita, mengenkripsi istilah teknisnya. Jadi data kita dienkripsi sehingga kita tidak bisa buka, kita tidak bisa akses. Kemudian supaya kita bisa buka, supaya kita bisa akses kembali, si pelaku ini, si hackernya inilah bahasa awamnya, dia akan meminta uang tebusan supaya dia bisa membuka. Jadi intinya bahasa sederhananya data kita tuh disandra oleh mereka. Jadi supaya kita membebaskan data kita, kita harus bayar sejumlah uang kepada si pelakunya. Nah, ini juga sempat booming di tahun 2019 awal.
Ada spyware atau adware, ini paling sering ya. Spyware itu biasanya atau adware itu biasanya kalau di komputer kita tiba-tiba banyak iklan yang sebenarnya kita nggak tahu sumbernya dari mana, itu biasanya berawal dari software bajakan yang kita install ya. Jadi dia nyusup di software bajakan, tiba-tiba perangkat kita banyak iklan-iklan yang nggak jelas. Nah, berikutnya dari mana malware berasal dan dia bisa tersebar. Nah, ini kan pertanyaannya ya. Jadi supaya kita bisa mengantisipasinya. Jadi pada umumnya malware itu tersebar melalui link. Ya. Jadi link, sembarang link yang teman-teman klik tuh, kalau teman-teman nggak tahu link itu sumbernya dari mana, itu sebaiknya jangan diklik. Kemudian software bajakan, kemudian juga ada flash disk yang sudah terinfeksi. Kemudian juga ada perangkat yang sudah terinfeksi dan terhubung ke dalam satu jaringan lokal area network. Jadi dia pasti akan mengeluarkannya kepada perangkat yang lain. Nah, terus kalau sudah tahu sumbernya, kira-kira bagaimana cara antisipasinya? Nah, ini seperti yang tadi sudah singgung sedikit, hindari klik sembarang link atau lampiran pada email ya. Jadi sebelum diklik, teman-teman bisa sorot dulu link tersebut mengarah kemana. Jadi kalau dia mengarah ke file yang executable seperti .exe, .bat, atau .apk, nah itu bisa dihindari. Berikutnya juga teman-teman bisa hindari menggunakan software bajakan. Nah, karena biasanya software bajakan banyak disusupi oleh malware. Dan yang paling wajib adalah gunakan selalu antivirus pada perangkat yang kita gunakan. Nggak harus yang berbayar, kita bisa pakai antivirus bawaan operating system yang kita pakai. Misal di Windows itu ada Microsoft Windows Defender ya. Jadi asalkan di-update secara berkala, tentu dia akan bisa membantu kita mencegah dari infeksi virus atau malware. Nah, semoga sampai di sini teman-teman mulai kebayang kenapa kita harus mengamankan perangkat kita dan mengapa kita harus mulai sadar terhadap ancaman-ancaman yang bisa saja menyerang perangkat kita. Jadi teman-teman bisa mulai merubah tuh habitnya yang sering suka sembarangan, itu mulai berubah tuh. Oke, berikutnya sebelum materi, saya ada video yang durasinya kurang lebih 1 menit ya, tidak panjang, namun semoga dapat membuka sudut pandang baru nih buat teman-teman semua di sini. Dan video ini juga akan berelasi atau berkaitan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi tanpa berlama-lama kita nonton dulu video ini. It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Where are these charges coming from? Oke, jadi begitu ya teman-teman. Semoga setelah menonton video barusan kita jadi makin sadar akan pentingnya data pribadi kita ya. Mungkin selama ini teman-teman juga melakukan hal yang serupa, kita tanpa sengaja membagikan apa yang semestinya tidak kita bagikan di ranah publik ya atau di media sosial. Sehingga terjadi hal-hal seperti yang ada di video tuh. Jadi kalau informasinya terlalu detail, terlalu sensitif, itu bisa saja dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang itu bisa aja nyamar nih jadi kita, foto profile kita juga bisa di cloning, dipakai, dia bikin akun baru, kemudian dia bisa memeras teman kita atau orang lain dengan berpura-pura menjadi diri kita. Nah, paling kemungkinan terburuknya itu seperti tadi, kartu kreditnya berhasil dibobol karena semua informasinya berhasil didapatkan. Dan video tadi itu akan berhubungan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ancaman pada identitas digital atau kompetensi yang kedua ya. Jadi kalau di contoh video tadi kan datanya dengan sukarela atau tanpa sengaja disebarkan nih oleh si korbannya sendiri. Nah, yang akan kita bahas ini lebih ke upaya seseorang yang berusaha untuk mendapatkan atau mencuri informasi pribadi kita. Nah, dengan kita tidak menyebarkannya secara luas informasi kita di media sosial, bukan berarti kita sudah harus merasa aman dan
bisa santai-santai aja nih karena masih ada modus kejahatan untuk mencuri informasi yang kita miliki. Nah, kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan digital yang paling marak terjadi nih di lingkungan sekitar kita. Kejahatan ini biasa disebut dengan istilah phishing. Nah, apa itu phishing? Jadi phishing itu adalah upaya seseorang yang berniat jahat untuk mendapatkan informasi sensitif calon korbannya dengan cara mengelabui. Nah, data yang menjadi sasaran biasanya data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan NIK. Kemudian data-data pribadi sejenisnya ya. Kemudian ada data akun. Nah, akun apapun itu biasanya yang diincar jelas username dan passwordnya. Kemudian data finansial seperti informasi kartu kredit, nomor rekening, hingga kode CVV atau CVC-nya. Nah, ini bahaya banget kalau sudah sampai untuk ke tangan orang lain. Nah, pelaku phishing ini biasanya dia menggunakan pendekatan yang namanya social engineering atau rekayasa sosial untuk mengelabui korbannya nih. Nah, kayak gimana sih maksudnya? Seperti yang marak terjadi beberapa waktu lalu, ada yang menerima pesan singkat ya lewat WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai kurir sebuah layanan ekspedisi. Jadi pada intinya si kurir tersebut itu mengirimkan informasi akan ada paket dan melampirkan sebuah file yang coba disamarkan sebagai foto paket. Padahal itu adalah sebuah file .apk yang executable ya. Jadi kalau kita install atau kalau kita klik dia akan minta install, kemudian terpasang di perangkat kita. Nah, kalau sudah terpasang itu bisa saja dia sudah disisipi oleh malware dan bisa mengambil informasi-informasi penting yang ada di perangkat kita. Nah, jadi itulah salah satu modus untuk mencuri informasi dengan menggunakan pendekatan rekayasa sosial. Jadi si pelaku ini menyamar menjadi pihak atau menjadi seseorang yang mungkin akan lebih dipercaya oleh si calon korbannya. Yaitu tadi dia memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang sudah semakin percaya nih dengan aktivitas transaksi digital sehingga banyak yang lengah dan celah ini berusaha dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada kasus lainnya biasanya mereka menyamar menjadi customer service bank. Ini paling sering. Saya ada case terhadap kasus ini juga. Jadi saya pernah komplain terhadap layanan sebuah bank ya lewat Twitter. Nah, itu ternyata keluhan saya itu ada yang pantau ya, ada yang memantau, menunggu, melihat situasi. Jadi tiba-tiba saya ada yang DM dengan oleh akun yang menyerupai akun bank tersebut untuk meminta data pribadi saya. Jadi karena saya jeli bahwa itu adalah akun palsu, maka saya tidak lanjutkan untuk prosesnya. Nah, biasanya pihak bank tuh juga nggak akan pernah meminta data-data penting kita ya, data-data pribadi kita. Nah, contohnya kurang lebih seperti pada screenshot di tweet ini, tweet di slide ini. Jadi kalau kita komplain lewat kanal Twitter atau media sosial lainnya, sebaiknya teman-teman lebih berhati-hati lagi karena biasanya ada yang nungguin, ada yang pantau untuk mencari celah dan memanfaatkan situasi. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau punya rekening bank perlu tahu juga kanal resminya mereka itu ada di mana aja dan apa aja supaya kita tidak terkecoh. Oke, selain contoh tadi, ada banyak cara lain yang biasanya mereka gunakan nih. Ya, ini umum banget terjadi, mungkin teman-teman di sini pernah ada yang mengalami atau orang di sekitarnya. Karena saya pribadi juga cukup sering mengalaminya, tapi karena sudah tahu ciri-cirinya, jadi nggak perlu khawatir. Jadi kita tinggal pakai cara antisipasinya. Nah, caranya itu biasanya lewat panggilan telepon atau SMS. Modusnya biasanya kita adalah sebagai pemenang undian hadiah. Nah, tapi ujung-ujungnya kita akan diminta ke ATM terdekat. Biasanya nanti kita malah disuruh transfer ke dia ya, tanpa kita sadari mungkin terhipnotis atau terkecoh oleh kalimat-kalimatnya. Nah, berikutnya ada modus itu dia kerabat atau keluarganya ditahan polisi. Nah, biasanya kita diminta transfer uang jaminan supaya keluarga kita nggak jadi ditahan. Dan si pelaku biasanya memaksa kita untuk menebak namanya dia. Jadi kalau kita tanya ini siapa, dia nggak akan jawab. Jadi dia akan terus menghindar, memancing kita untuk menyebut satu nama. Jadi dengan asumsi kalau kita udah sebut nama, berarti nama ini adalah orang yang kita kenal atau kerabat kita atau keluarga kita. Jadi kemudian ada modus berikutnya itu barang tertahan di imigrasi. Nah, ini biasanya si pelaku minta tebusan supaya barangnya bisa segera dikirim. Nah, si pelaku tahu dari mana kita sedang menunggu kiriman dari luar negeri. Nah, itu biasanya dia memantau di media sosial ya. Jadi media sosial ekspedisi dia pantau di situ komplainan-komplainan orang-orang yang barangnya belum sampai.
Jadi nanti dia modusnya adalah harus kita bayar pajaknya atau bea cukainya. Jadi itu modus yang paling umum terjadi lewat panggilan telepon. Nah, cara berikutnya melalui alamat email atau DM, direct message sosial media. Nah, modusnya biasanya mengaku dari pihak bank. Ini juga paling sering ya, dia mengaku sebagai pihak bank itu paling sering karena paling mudah dipercaya. Jadi biasanya isinya itu kita diminta untuk melakukan pembaruan data karena data kita tuh dianggap telah usang. Sehingga dia kasih link dan ternyata link tersebut sudah disisipi malware atau form isian data untuk meminta data pribadi kita. Nah, modus berikutnya biasanya akun kita dinyatakan diretas, lalu disediakan link untuk kita login karena kita panik ya, biasanya wah akun kita diretas nih, biasanya si korban langsung login untuk mengamankan akunnya. Ternyata yang dikirim itu adalah akun login page palsu. Nah, jadi secara nggak langsung kita justru malah menyetor username dan password kita ke si pelaku. Nah, ini juga sering banget terjadi. Jadi kita harus lebih teliti lagi terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan di media sosial, apalagi terkait dalam mensubmit data-data yang sifatnya sangat rahasia. Nah, dari semua cara tadi tentunya ada ciri-cirinya nih, apakah itu sebuah phishing atau bukan. Nah, karena mereka biasanya menggunakan pendekatan rekayasa sosial ya atau social engineering, dengan memainkan psikologi calon korbannya, memanfaatkan kelengahan dan ketidaktahuan si calon korban untuk mencuri data pribadinya. Nah, biasanya ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, isi percakapan atau pesanan itu bersifat mendesak untuk kita segera melakukan tindakan. Jadi seolah ini tuh urgent banget, harus segera, emosional kita coba dimainkan di sini. Jadi kalau kita orangnya yang panikan, biasanya rentan terperangkap. Nah, yang kedua biasanya menyamar sebagai customer service bank atau layanan tertentu untuk mengelabui pelanggan atau nasabah bank tersebut. Kayak tadi pengalaman saya ya yang hampir terkelabui oleh akun yang menyamar sebagai customer service bank. Nah, yang ketiga biasanya menggunakan alamat email yang tidak resmi. Nah, misal dari bank BCA tapi alamat emailnya bukan dari bank BCA yang resmi. Tadi makanya sempat saya bilang teman-teman harus tahu nih kanal resmi layanan yang teman-teman pakai. Misalnya kita punya rekening di Bank BCA, dia kanal resminya apa aja. Nah, itu supaya kita tidak terkecoh. Nah, yang keempat, biasanya terdapat link palsu. Gimana caranya? Kalau itu link palsu ya, kita tahu itu link palsu, jadi kita bisa sorot linknya. Kalau yang disorot dengan yang tertera, yang disorot dengan yang tertera itu berbeda ya. Misalnya kita sorot, ternyata kita diarahkan ke halaman yang lain gitu, tidak sesuai dengan apa yang tertera di email kita atau di layar kita. Nah, itu sebaiknya dihindari aja. Misalnya diarahkan ke file yang tadi executable.apk.exe, itu sebaiknya dihindari, itu biasanya malware. Atau kalau diarahkan ke domain juga tapi domain yang tidak familiar, tidak resmi, itu sebaiknya juga dihindari karena biasanya dia berusaha mencuri informasi pribadi kita. Nah, kalau ketemu hal-hal yang seperti itu sebaiknya jangan dilanjutkan. Oke, berikutnya ini ada sedikit tips dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini supaya lebih aware lagi terhadap keamanan digitalnya atau aset digitalnya. Oke, yang pertama teman-teman wajib banget menggunakan password yang kuat. Ya, seperti apa password yang kuat itu? Nah, kriterianya kurang lebih seperti pada slide ini. Password itu harus panjang dengan kombinasi huruf, angka, dan spesial karakter. Kemudian jangan menggunakan password yang berhubungan dengan informasi pribadi, misal tanggal lahir, ini paling sering dipakai nih, atau NIK dan lain sebagainya. Kemudian gunakan password yang berbeda di setiap akun. Supaya apa? Kalau salah satu akun kita bocor, password akun yang lain akan aman. Jadi kalau semuanya sama, satu akun bocor, semuanya akan ikutan bocor. Nah, yang terakhir, upayakan ganti password secara berkala ya, supaya makin sulit ditebak password kita. Nah, tapi kan ada pertanyaan nih berikutnya, bikin password yang kuat dan mudah diingat itu susah. Jadi jangankan kita untuk mengingatnya, jadi jangankan orang lain untuk membobol, kita sendiri pun kadang suka lupa ya untuk menggunakan password yang sudah pernah kita buat dan itu benar kuat. Nah, ini ada tips tambahannya dari saya. Tutorial atau cara membuat password yang kuat dan mudah diingat. Nah, jadi yang pertama teman-teman bisa pikirkan satu kalimat yang mudah dihafal. Misal di sini saya pakai kalimat aku ingin menjadi makin cakap digital agar selalu aman di dunia manapun aku berada. Ini misal ya, teman-teman bisa pakai kalimat yang lain yang teman-teman mudah hafal. Nah, yang kedua, ambil huruf depan dari setiap kata di kalimat tersebut. Nah, seperti yang saya kasih warna merah.
Di sini berarti ada huruf A, I, M, M, C, D, A, S, A, D, M, A, B. Nah, itu bisa jadi password kita tuh. Nah, tapi masih ada ada langkah berikutnya. Berikutnya itu yang ketiga, kita ubah huruf vokal menjadi kapital. Jadi di sini ada huruf A, I, A yang harus kita konversi menjadi huruf kapital. Kemudian langkah yang keempat, ubah huruf yang bisa dikonversi menjadi angka. Nah, berarti di sini ada huruf A yang bisa kita ubah jadi huruf angka 4, atau huruf I yang bisa kita ubah menjadi angka 1, dan huruf S yang bisa kita ubah menjadi angka 5. Dan yang terakhir kita bisa tambahkan special karakter. Misal di sini tanda seru di depan, ada @ dan hash di belakang atau tanda pagar ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya di bawah. Ini pasti susah banget ditebaknya, termasuk sama diri kita sendiri ya. Nah, jadi supaya kita nggak lupa, ini boleh banget kita catat di notes. Tapi yang kita catat itu clue-nya aja, kalimat intinya aja. Jadi walaupun kalimatnya bocor, orang-orang pun nggak akan tahu bahwa itu adalah bagian atau pola dari password kita. Nah, ini boleh teman-teman coba untuk mengamankan aset digitalnya. Nah, kita lanjut ke tips aman bermedia digital berikutnya. Ini yang kedua, teman-teman wajib mengaktifkan autentikasi 2 faktor di setiap akun digital yang menyediakannya. Biasanya akun mobile banking, dompet digital, akun Google, kemudian akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok itu menyediakan fitur keamanan ini. Jadi apa sih itu 2FA? Jadi sederhananya kalau kita aktifkan 2FA ini, setiap kita login ke akun kita, maka layanan tersebut akan mengirimkan SMS atau WhatsApp yang berisikan kode OTP. Jadi untuk tahap selanjutnya kita bisa masuk ke akun yang kita miliki. Nah, jadi kalau teman-teman nggak merasa mau login ulang ke akunnya, tapi tiba-tiba dapat SMS atau WhatsApp yang isinya kode OTP, itu bisa jadi early warning juga buat kita bahwa ada yang sedang berusaha membobol akun kita. Dan yang kemungkinan paling possible-nya adalah bahwa password kita sudah bocor ya. Jadi sudah ada orang yang tahu password kita. Itu kita langsung bisa segera ganti password kita sesegera mungkin. Nah, berikutnya tips yang ketiga, jangan bagikan data pribadi kita yang sifatnya sensitif di media sosial. Misal nama ibu kandung, nomor KTP, nomor password, boarding pass, pesawat, dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan klik sembarang link. Kalau nggak tahu itu link apa dan sumbernya nggak jelas, sebaiknya jangan dihiraukan, di skip aja. Kemudian yang kelima, jangan hiraukan panggilan telepon jika meminta kode OTP atau PIN kita. Nah, udah jelas itu pasti niatnya buruk. Atau teman-teman bisa install aplikasi pihak ketiga seperti Get Kontak ya, supaya tahu siapa sih yang menghubungi kita. Saya sendiri pakai dan cukup bermanfaat untuk mengabaikan panggilan-panggilan dari nomor yang tidak saya kenal. Berikutnya yang keenam, sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan orang yang jelas latar belakangnya di media sosial untuk menghindari kejadian-kejadian seperti penculikan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pastikan teman-teman install aplikasi dari sumber yang resmi, misal dari Google Play Store atau Apple App Store. Dan yang terakhir, gunakan antivirus di perangkat komputer dan update secara berkala. Oke, akhirnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi setelah apa yang kita bahas pada sesi ini, yang bisa ditarik kesimpulannya adalah tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan, sedikit lebih ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa unduh modul aman bermedia digital di literasidigital.id untuk informasi-informasi yang lebih detailnya lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deliar ya atas pemaparannya seputaran keamanan digital ya. Sudah diberikan tipsnya adik-adik, terus tadi juga sudah tahu kira-kira apa saja yang harus kita hindari ya, jangan sampai terkena penipuan-penipuan di dunia digital. Amin. Oke, setelah itu jangan lupa juga buat para peserta untuk mengisi daftar hadir. Ya, sekali lagi diingatkan daftar hadir harus diisi secara lengkap. Ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Nanti linknya akan di-share sama kakak admin, langsung lihat aja di chat box ya, di kolom komentar, dicek kira-kira cara-caranya bagaimana dan linknya yang kayak gimana. Langsung diklik saja untuk mempermudah, nanti diisi ya. Oke,
Setelah kita bertemu pembicara kedua, ya aspek kedua sudah, habis kecakapan, terus keamanan, sekarang aspek ketiga, yaitu budaya digital. Untuk itu langsung saja yuk, kita menuju ke pembicara ketiga seputar budaya digital kepada Ibu Gina, silakan. Iya, Kak Putri. Selamat pagi teman-teman semua, adik-adik semua. Selamat pagi juga Bu Gunarti, Mas Febri, Mas Al, serta adik-adik semua. Izin share screen terlebih dahulu, Kak. Sudah muncul, Kak? Masih loading, Ibu? Iya, sudah. Di hari ini kita mau berdiskusi apa sih? Nah, saya akan sedikit bercerita terkait budaya bermedia digital. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gina Desiana, saya adalah pengurus relawan TIK dari Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan kreator gameboard, yaitu kreator gameboard literasi digital dan founder dari Golevi atau gerakan online belanja komoditi, dan narasumber di beberapa kegiatan seperti Makin Cakap Digital, Pandu Digital, dan saya juga merupakan pendamping UMKM. Bagi teman-teman yang mungkin ingin berkomunikasi dengan saya, bisa melalui sosial media saya di Gina Desiana, atau teman-teman ingin bertanya terkait literasi digital itu apa, teman-teman juga bisa kepoin Instagram relawan TIK. Game buat literasi digital dolanan itu apa sih? Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini adalah game board literasi digital dari Dolanan Yuk. Bagaimana cara kita menyampaikan literasi digital khususnya kepada anak-anak terkait apa sih hoax itu, apa sih budaya digital itu gitu. Nah, mungkin di sini juga bagi adik-adik lebih tertarik ya dengan cara kita bermain gitu. Kita lebih suka sambil main ketimbang mungkin baca dari literatur ya gitu. Nah, kita dari Dolanan You itu mengemas literasi digital itu dalam bentuk game. Nah, sekarang mau diskusi terkait apa sih? Nah, sebelum membahas, mungkin di sini ada adik-adik yang tahu ada berapa sih jumlah suku bangsa di Indonesia itu sendiri? Mungkin tadi saya ngelihat ya, kayaknya rame banget ya, ada Mas Lutfi, Mas Malvin gitu. Mungkin di sini tahu gitu. Berapa sih jumlah suku bangsa di Indonesia itu? Ada banyak ya, ternyata ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Betapa kayanya ya Indonesia. Indonesia juga punya 2.500 bahasa daerah dan 6 agama yang diakui oleh negara kita gitu. Betapa kayanya Indonesia dengan bahasa dan suku bangsa yang banyak. Nah, kali ini kita akan berdiskusi terkait budaya media digital. Bagaimana cara kita mengetahui terkait dasar-dasar nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian menjadi pelaku digitalisasi dalam budaya itu sendiri. Terus bagaimana cara kita mencintai produk-produk Indonesia, dan bagaimana juga kita mengetahui tentang hak-hak digital itu seperti apa. Nah, pandemi itu kemarin melahirkan budaya baru ya, teman-teman semua. Kita yang biasanya melakukan aktivitas itu secara offline, ketemu teman langsung, sekolah langsung, tiba-tiba semua berubah jadi online. Yang biasanya kita nongkrong sama teman langsung gitu, tiba-tiba harus hanya lewat aplikasi online ya, aplikasi entah itu Zoom atau enggak Google Meet gitu. Kita ketemu teman hanya bisa lewat layar saja. Nah, sekarang budaya pun mulai bergeser lagi dengan adanya hybrid, di mana online dan offline berjalan bersamaan seperti hari ini ya gitu. Teman-teman ada di ruang kelasnya masing-masing, menyimak kami teman-teman dari layar monitornya teman-teman gitu. Kita masih bisa berdiskusi dan belajar melalui adanya pergeseran budaya, yaitu dengan adanya hybrid ini. Nah, terus artinya apa sih dengan adanya hybrid itu? Artinya kita akan lebih banyak melakukan aktivitas sosial kita itu di ruang digital ya. Nah, apa sebabnya? Apa yang terjadi gitu? Ternyata fakta berkata bahwa dengan banyaknya aktivitas kita di ruang digital itu ternyata membuat netizen Indonesia itu jadi tidak sopan. Nah, apakah teman-teman di sini termasuk salah satu dari netizen yang tidak sopan? Ayo, yuk, siapa nih di sini yang masih merasa menjadi netizen Indonesia yang tidak sopan? Nah, kenapa sih netizen Indonesia itu bisa seperti itu?
Kenapa ya? Karena kita masih merasa kita masih terlalu rendah tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita merasa, oh ini kan udah demokrasi, udah demokratis semuanya gitu. Bukan berarti dengan demokrasi ini kita bebas berbicara ya teman-teman, bebas membuli siapapun, tidak seperti itu ya teman-teman. Kita juga harus bisa ya membedakan di ruang digital itu seperti apa. Kemudian kadang kita masih tidak mampu membedakan keterbukaan informasi di ruang publik itu sendiri. Kita masih suka melakukan pelanggaran privasi ya gitu, karena kita merasa karena seseorang itu, oh dia artis kok, dia teman kita gitu. Jadi kita boleh tahu apa aja, tidak seperti itu ya teman-teman. Mereka juga masih tetap harus memiliki privasi mereka. Karena budaya digital, budaya Pancasila itu menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi dasar kecakapan kita dalam berdigital ya teman-teman. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagaimana kita menjadi panduan kita untuk beraktivitas di ruang digital itu sendiri. Nah, nilai-nilai Pancasila seperti apa sih gitu yang harus kita terapkan di ruang digital ini? Pancasila sudah mengaturnya dengan amat sangat baik ya teman-teman, di mana sila pertama mengajarkan kita untuk terus saling menghormati, menghargai juga bagaimana kita harus sama-sama saling menghargai di ruang digital ini. Kemudian Pancasila sila kedua pun mengajarkan kita terkait kesetaraan, bagaimana cara kita mengutamakan kepentingan publik, kepentingan Indonesia di atas kepentingan kita sendiri. Nah, kemudian kita juga harus hidup harmoni, demokratis, dan yang pastinya harus gotong royong ya teman-teman. Nah, lantas gimana sih caranya kita nih sebagai pelajar untuk bisa berbudaya Indonesia? Nah, teman-teman di sini gimana sih caranya nih Kak Gina? Kita tuh pelajar nih, tapi kita juga pengen berbudaya Indonesia. Nah, caranya yaitu dengan kita bangga akan budaya Indonesia. Setuju ya? Mungkin sepakat teman-teman di sini, kita harus bangga akan budaya Indonesia. Sedangkan yang terjadi saat ini seperti apa sih? Nah, siapa nih di sini? Tadi kayaknya saya melihat ada Zahra, ada Lutfi. Kayaknya suka banget ya. Kayaknya bisa jadi K-pop Indonesia nih. Sekarang dengan adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia itu adanya pergeseran budaya. Generasi muda malah lebih suka dengan budaya asing. Mungkin yang kemarin gitu lagi hit banget, lagi viral banget adanya budaya asing masuk ke Indonesia, dan itu menjadikan generasi muda lebih tertarik dengan itu. Nah, selain budaya asing juga yang masuk ada apa sih? Ada kuliner asing. Generasi muda saat ini lebih suka kayak, wah ini kan makanan kekinian gitu. Makanan asing itu seolah menjadi makanan kekinian yang menjadi tren tersendiri. Sedangkan harusnya kita Indonesia juga punya kok gitu, yang kayak gitu gitu. Indonesia juga nggak kalah kok. Indonesia itu kaya sekali dengan apa sih? Dengan kuliner Nusantara. Makanan Indonesia itu banyak banget, dan mungkin teman-teman di sini sepakat ya sudah tahu bahwa makanan terenak di dunia itu apa? Nah, ini adalah makanan terenak yang ada di dunia saat ini. Rendang. Kita harus bangga ya gitu. Aduh Kak Gina, bahas makanan jam segini kayaknya ganggu banget ya. Mungkin makan siang kali ini bisa jadi inspirasi ya. Kita makan rendang, kita bangga akan kuliner Indonesia. Nah, kita juga harus bangga nih, tidak cuma rendang gitu. Ada nasi goreng, lumpia, dan tempe. Ini adalah makanan-makanan yang diakui oleh dunia menjadi makanan terenak yang ada di dunia saat ini. Nah, jadi bukan makanan-makanan kekinian, tapi makanan yang seperti ini yang harus kita jadikan budaya baru untuk misalnya nongkrong sama teman. Kayaknya kita kulinerannya makan nasi goreng aja deh gitu. Nah, bagaimana cara kita generasi muda bangga akan kuliner-kuliner yang ada di Indonesia? Nah, kita juga harus bangga juga, kita punya seni budaya yang luar biasa ya teman-teman.
Tadi juga sempat disinggung oleh Bu Gunarti ya, terkait apa sih? Terkait bagaimana kita menjadi masyarakat yang memiliki etika yang baik, bagaimana cara kita menghargai kesenian dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Kita juga punya karya-karya yang luar biasa ya teman-teman. Mungkin di sini tadi teman-teman saya lihat ada yang sambil nari-nari nih Zoom-nya gitu. Ternyata di sini juga teman-teman ada yang sambil buat konten kayaknya ya. Ternyata generasi kita itu tidak kekurangan karya, tinggal bagaimana cara kita mengemasnya ya teman-teman. Bagaimana yang kemampuan kita, misalnya saya sukanya nari kok, nah bagaimana cara tarian itu kita kemas. Tadi juga Mas Ferry sempat cerita ya gitu, terkait bagaimana sih kemampuan digital skill yang harus kita miliki gitu, agar karya itu dikemas dengan baik tentunya. Terus kita juga harus bangga juga ya, kita punya warisan budaya yang sangat luar biasa. Kita punya batik dan UNESCO sudah mengakui bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia. Saat ini batik tidak hanya digunakan ke acara resmi ya teman-teman, tidak hanya acara undangan saja atau sebagainya gitu. Kita menggunakan batik itu sebagai pakaian sehari-hari. Bahkan di sekolah juga sekarang kita ada seragam berbatik ya teman-teman gitu. Kita juga harus bangga akan warisan budaya Indonesia, batik ini. Kemudian kita juga tidak hanya sampai batik, Indonesia kurang kaya apalagi sih gitu. Indonesia itu memiliki salah satu keajaiban di dunia. Kita memiliki Candi Borobudur dan ini adalah keajaiban dunia yang harus kita jaga dan kita lestarikan tentunya. Tugas kita nih generasi muda untuk memberitahu dunia bahwa di Indonesia itu ada banyak banget hal keren. Kita juga punya sumber daya alam yang luar biasa ya teman-teman gitu, menjadikan sumber daya alam ini sebagai objek wisata baru gitu. Apalagi kita yang ada di daerah DKI dan sekitarnya banyak banget ya tempat wisata alam gitu, yang kita juga mau jalan-jalan dekat. Ada puncak juga. Kita itu adalah sumber kekayaan alam yang harus kita syukuri ya teman-teman. Tidak hanya di situ, alam Indonesia juga sudah terkenal dengan keindahannya. Kita harus berbangga, kita punya gunung, laut yang luar biasa indahnya ya teman-teman. Nah, yang tidak kalah pentingnya, tidak hanya sumber kekayaan alamnya aja, kita memiliki masyarakat yang memiliki etika yang sangat baik. Kita dikenal sebagai negara dari timur yang memiliki sopan santun yang baik, etika yang baik. Tadi Bu Narti sempat mengeluarkan statement, kita itu beretika karena kita itu manusia. Jadi teman-teman yang merasa manusia, nah bagaimana cara kita menunjukkan etika kita di ruang digital. Di dunia nyata Indonesia itu sudah tidak diragukan lagi ya, kita itu masyarakat yang memiliki etika yang sangat baik, sopan santun yang sangat baik. Tapi kenapa di ruang digital tidak gitu? Kita kalau netizen Indonesia itu kalau udah nyinyir, wah subhanallah luar biasa sekali ya gitu. Nah kenapa sih seperti itu? Karena kita merasa di ruang digital itu kita bisa bebas apa aja. Kita ngerasa di sana kan nggak ada orangnya Kak Gina, kita kan nggak ketemu langsung orangnya. Benar teman-teman, tapi hati-hati teman-teman dengan jejak digital teman-teman. Sekarang tugas kita bagaimana caranya, yuk pindahkan etika baik yang ada di dunia nyata, etika baik Indonesia ini ke ruang digital. Tinggal memindahkannya saja, yang biasanya kita sopan nih di dunia nyata, tinggal kita pindahkan ke ruang digital. Hanya bedanya ini di balik layar, tapi percayalah teman-teman, di balik layar itu juga sama, ada manusianya ya gitu, ada orangnya juga yang harus kita hargai dan kita hormati tentunya. Nah, kita juga harus bangga juga kita memiliki sumber daya manusia yang hebat ya, dan mungkin salah satunya teman-teman yang ada di sini adalah sumber daya manusia hebatnya Indonesia. Kita harus tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah generasi Indonesia yang hebat tentunya. Nah, di sini teman-teman, ini ada salah satu inspirasi, mudah-mudahan menjadi inspirasi generasi muda Indonesia, bagaimana cara dia mengemas budaya Indonesia
dalam bentuk digital, dan ini diakui dunia betapa kerennya bahwa saat kita mengemas budaya digital ini, budaya Indonesia ini menjadi sesuatu dalam bentuk digital, dan ini lebih enak dilihat gitu. Mungkin teman-teman admin bisa dibantu gimana sih caranya nih Alfirek ini mengemas budaya Indonesia menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat. Ini bisa jadi inspirasi teman-teman. Wonderland Indonesia menuntun saya ke sebuah perjalanan frekuensi yang tidak biasa. Mengukir nyawa di setiap notasi dan irama adalah proses penting terlahirnya karya ini. Kemerdekaan Indonesia. Nusantara menyimpan sejuta makna dalam agungnya peninggalan leluhur. Mewariskannya ke kita untuk menggalinya kembali. Luar biasa ya teman-teman, ini bukan iklan ya teman-teman, tapi ini semoga menjadi inspirasi bagaimana generasi muda Indonesia menciptakan konten yang menarik. Nih bagi teman-teman di sini yang suka buat konten, yang sudah punya handphone, yuk handphonenya mulai saat ini kita produksi konten-konten baik, ketimbang dipakai buat Mobile Legend aja atau buat joget-joget aja. Yuk sekarang bikin konten-konten menarik. Tadi Mas Ferry sudah sempat cerita ya bagaimana caranya kita memiliki kecakapan digital. Sekarang tugas kita, kalau bukan kita yang membuat konten nyebarin ke dunia tentang Indonesia itu sekeren apa, siapa lagi ya teman-teman. Nah, semoga Alfirep ini bisa menjadi inspirasi teman-teman bagaimana proses budaya dikemas dalam ruang digital. Nah, dunia digital ini adalah dunia kita sekarang ini ya. Mari yuk tugas kita untuk mengisi ruang digital ini dengan hal-hal yang baik, dengan konten-konten yang baik. Terus bagaimana caranya kita mengenalkan kepada dunia tentang Indonesia, maksimalkan apa kemampuan yang kita miliki, gadget yang kita miliki, ketimbang hanya buat main game saja, yuk buat konten menarik. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran terkait apa sih budaya bermedia digital ini, kok kayaknya seru banget ya gitu. Teman-teman bisa mengunduh modul terkait budaya bermedia digital ini di literasidigital.id. Teman-teman juga bisa follow IG dari Cyber Kreasi terkait apa sih informasi-informasi update terkait teknologi saat ini.
Mungkin seperti itu ya teman-teman. Tapi sebelum mengakhiri presentasi saya kali ini, saya akan membuat sedikit motivasi, kata-kata motivasi untuk pagi hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi teman-teman. Apa sih kata-kata motivasinya? Ini kata-kata motivasi dari Ibu Gina Rahmalia, yaitu dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina ya pemaparannya dan sudah memberikan inspirasi juga. Ternyata banyak banget cara-caranya ya untuk kita lebih mengenalkan lagi budaya Indonesia ke dunia, ya kan? Jangan sampai cuma ikut-ikutan budaya asing aja malah lupa sama budaya sendiri, begitu kan? Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk pemaparan ketiga hari ini. Udah ketiga aspek ya, kita dengar, kita pelajari juga, dan semoga semuanya memahami. Nah, dan pastinya sekarang ya setelah mendengarkan pemaparan, saatnya kita ke sesi tanya jawab. Dan pertanyaan-pertanyaannya sudah dipilih juga oleh kakak admin. Saya akan memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan ya. Kesempatan 3 pertanyaan yang akan dibacakan hari ini. Untuk itu langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama untuk hari ini. Ya, ini dari Kak Anissa Rahma Fauziah. Untuk Bapak Ferry ya, zaman sekarang banyak orang yang secara tidak sadar mengalami FOMO ya, salah satunya jika tidak mengikuti tren di medsos, ngerasa ketinggalan zaman. Perasaan ini mempengaruhi ketidakpuasan seseorang ya pada hidup mereka dan merasa apa yang telah dilakukan atau dimiliki seakan tidak pernah cukup. FOMO dapat menimbulkan oversharing serta dapat meninggalkan jejak digital serta menimbulkan kejahatan di medsos. Lalu bagaimana nih perasaan FOMO dapat dikurangi atau dicegah ya Pak? Oke, ini mungkin salah satu dampak ya dari dunia digital. Mungkin dari Bapak Ferry bisa dibantu. Iya Mbak, kalau kita ngomongin efek negatif di dunia digital itu memang sangat banyak, dan ini salah satu contohnya ya. Sebenarnya sih kalau ditanya bagaimana cara mengatasinya, sebenarnya itu kan semua balik lagi ke kitanya ya. Kalau misalnya apa-apa selalu kita pikirin, misalnya contohlah keributan di sosial media, sebenarnya kan kita nggak perlu ikut, dan banyak hal-hal yang tidak perlu kita ikut campur lah, misalnya seperti itu. Kadang banyak orang hidupnya nggak tenang tuh sebenarnya lebih suka ngurusin hidup orang lain gitu. Jadi kalau saya ya, tips dari saya di sosial media ya, kalau misalnya kita melihat sesuatu ya dilihat aja, jangan sampai berkomentar lah, karena kalau kita udah berkomentar kita ujungnya panas gitu, akhirnya jejak digital kita jelek kan. Lalu yang berikutnya juga kadang-kadang gini, banyak orang yang tidak maju tuh karena dia mikirin urusan orang lain. Padahal sebenarnya kan ya kita punya masa depan nih, ya kita pikirin diri kita sendiri aja gitu. Kita belajar baik dengan benar, kan ada tuh kayak misalnya kita mau jadi videographer, belajarlah video editing. Kita mau ahli jaringan cyber security, belajarlah networking apa segala macam. Hal-hal yang di luar itu yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita, saya pikir nggak usah dibahas, nggak usah didiskusikan, nggak usah dikomentari. Kalau dikomentari malah jadi jejak rekam digital kita jelek. Apalagi kalau sekarang saya beberapa kali itu karena saya di BUMN ya Mbak, pernah ikut rekrutmen lah gitu. Maksudnya pernah jadi panitia rekrutmen, itu sosial media kita dipantau loh. Itu sosial media kita dipantau, jadi hati-hati. Maka pesan dari saya terkait yang tadi ditanyakan, lebih baik ya kita nggak usah yang aneh-aneh lah. Kita fokus dengan diri kita fokus dengan kemajuan diri kita sendiri. Itu Mbak, terima kasih. Oke, jadi semuanya memang balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya Pak ya. Apalagi tadi kalau lagu di awal itu udah dibilang kalau di sosial media itu emang nggak boleh baper ya. Iya. Jadi jangan kebawa perasaan, apalagi emosi kepancing gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Pak bantuan jawabannya ya. Semoga terjawab nih buat tadi Kak Anissa kalau nggak salah ya. Kita menuju ke pertanyaan kedua hari ini. Dari Kak Aris, buat Pak Aldiar, tadi Bapak sempat menyinggung soal jejak digital, terkait belakangan jejak digital sering sekali bisa merusak citra seseorang.
Padahal jejak digital sudah lama sekali. Nah, soal jejak digital, apa yang harus warganet lakukan untuk menghindari potensi-potensi negatif dari rekam jejak digital, terutama anak-anak? Dan bagaimana langkah dan juga antisipasi yang bisa kita lakukan jika ternyata akun kita sudah dibajak atau dihack? Oke, terkait jejak digital dan juga mungkin akun yang terlanjur dibajak, boleh dibantu dijawab ya Bapak Aliar. Oke, terima kasih Aris ya atas pertanyaannya. Bagaimana ya upaya kita supaya jejak digital kita tuh tidak suara saya terdengar ya? Halo? Ada Pak. Oh ada ya, oke. Soalnya di saya kayaknya terputus. Nge-freeze gitu, iya. Oke baik, jadi saya jawab aja ya. Jadi kurang lebih bagaimana cara mengamankan kita dari jejak digital itu pada intinya adalah dengan kita menghindari postingan-postingan negatif ya. Jadi sedari dini kita sudah mulai sadar tuh bahwa apa yang akan kita posting di media sosial atau di ruang digital itu akan berpengaruh kita di masa depan. Jadi mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi bisa jadi 5-10 tahun ke belakang ya. Contohnya banyak lah kasus-kasus public figure ya yang tiba-tiba rekam jejak digital terdahulunya itu di-up lagi oleh media sebagai bahan mereka untuk bisa jadi menyerang atau menjatuhkan pamornya segala macam ya, tentunya niatnya buruk. Nah jadi intinya itu sama seperti tadi oleh Pak Ferianto ya, itu dari diri kita sendiri. Jadi sejak dini kita mulai aware terhadap apa yang kita posting di media sosial. Jadi jangan asal posting, think before posting lah ya istilahnya. Nah, berikutnya yang kedua terkait bagaimana cara mengamankan atau upaya yang bisa kita lakukan terhadap akun kita yang udah terlanjur kena hack ya. Nah, ini kalau akunnya masih bisa diselamatkan, pertama kita bisa report dulu ya langkah awal. Jadi kita bisa report ke circle terdekat kita bahwa akun kita sudah atau sedang dibajak atau diambil alih oleh orang lain. Supaya apa? Supaya akun tersebut tidak memanfaatkan diri kita sendiri atau profil kita untuk menipu ya kerabat-kerabat terdekat kita. Misalnya biasanya suka minta pura-pura minjem uang, minta ditransfer uang, padahal itu ternyata itu bukan kita, tapi akun kita yang sudah dihack oleh orang lain. Ini kasusnya sering terjadi. Nah itu upaya pertama, kita bisa infokan ke circle terdekat kita bahwa akun kita kena hack. Berikutnya dari sisi akunnya bisa kita report ke platform tertentu, misalnya yang dihack akun Instagram. Nah itu kita bisa report ke Instagramnya bahwa akun kita telah diretas. Tuh kita bisa bikin laporannya, itu ada fiturnya juga di Instagram. Jadi kita bisa email atau melalui sosmednya langsung. Jadi sudah ada antisipasinya. Jadi para pembuat platform media sosial pun sudah menyiapkan fitur tersebut. Jadi kita bisa report bahwa akun kita diretas. Nanti kita pasti akan diminta bukti-bukti identik ya terhadap akun kita, bahwa apakah benar itu akun kita, apakah benar akun kita diretas, itu nanti akan diminta data-datanya. Jadi kalau sudah terlanjur diretas, intinya masih ada cara, meskipun sangat kecil kemungkinan ya kalau akun kita tuh akun yang bukan akun yang misalnya seperti public figure atau akun-akun besar, itu memang akan kecil kemungkinan akun kita bisa selamat. Cuman tidak ada salahnya kita upayakan dengan cara tersebut, kita kontak platformnya tersebut bahwa akun kita telah diretas. Karena saya juga ada case, saya punya akun komunitas, padahal akun itu cukup besar, followersnya di Twitter sudah sampai 1 juta lebih, kita kena hack, tapi tidak bisa diselamatkan pada akhirnya. Jadi akhirnya kita membuat akun baru. Jadi intinya mulai dari antisipasi aja. Jadi teman-teman tuh aktifin OTV-nya, tuh FA-nya tuh diaktifin supaya kita tidak diretas akunnya. Jadi kita antisipasi dari awal, sedia payung sebelum hujan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jawab ya. Semoga terjawab nih dari pertanyaannya dan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Itu aja Mbak Putih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Liar bantuan jawabannya. Sudah cukup jelas ya mengenai jejak digital. Terus bagaimana kalau akun kita dihack dan lebih ke pencegahan. Jadi jangan sampai terjadi hacknya gitu kan ya. Tadi udah dikasih tahu langkah-langkahnya, tips aman di media sosial bagaimana. Terima kasih. Dan sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir untuk hari ini. Dari Kak Rifki Bagus buat Ibu Gina. Saat ini sudah ada beberapa konten creator asing yang ikut membudayakan budaya Indonesia ya. Mulai dari kuliner, pakaian, musik, dan sebagainya.
Bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut? Apakah itu termasuk dalam penjajahan budaya atau tidak? Karena waktu itu sempat budaya kita Indonesia diakui oleh negara lain dan negara tersebut mengklaim bahwa budaya tersebut adalah milik mereka. Adakah saran dari Ibu terhadap kejadian tersebut untuk kita sebagai generasi muda untuk menjaga identitas budaya Indonesia? Terima kasih. Wah, luar biasa pertanyaannya ya, Ibu Gina. Boleh silakan dijawab ya. Pertanyaannya sesuatu banget ya Kak Putih ya gitu. Bagaimana sih kalau ada konten kreator asing yang dia buat konten tentang Indonesia? Nah, kenapa sih mereka buat seperti itu? Ya karena Indonesia sangat menarik teman-teman gitu. Nah, kenapa mereka yang dari luar saja sangat tertarik dan antusias membuat konten terkait Indonesia, kita generasi mudanya tidak gitu. Nah, apakah itu termasuk salah satu penjajahan? Nah, tergantung dari sisi mana ya teman-teman gitu. Tugas kita hanya satu, tugas kita yuk kenalkan budaya Indonesia yang baik ini, yang keren ini kepada dunia. Kalau kita nggak buat kontennya, kita nggak mengenalkan ke dunia, dunia mau tahu kayak gimana gitu. Terkait Indonesia itu punya Labuan Bajo, punya Bali, punya Lombok, punya banyak ya gitu. Nah, bagaimana cara mereka tahu? Ya karena melihat dari sosial media teman-teman. Saat ini kita mau traveling, yang pertama kita cari yaitu di sosial media, di wilayah itu ada apa aja sih gitu. Nah, bagaimana caranya kita menjadi konten kreator terkait Indonesia gitu. Di sini ada teman-teman yang mungkin yang suka konten ya gitu. Yuk kenalin terkait, ternyata di Indonesia ada soto loh, dan soto itu setiap daerah itu beda-beda rasanya dan beda-beda namanya, beda juga cara penyajiannya. Kenapa sih bisa seperti itu? Itu hal yang sangat sederhana menurut kita, tapi orang lain sangat tertarik gitu. Terus apalagi sih yang membuat Indonesia ini keren lagi gitu. Oh ternyata budayanya nih bagus gitu. Ternyata di Bogor ini ada makanan enak, ada budaya yang keren. Oh Mas Ferry, oh di Kalimantan ini ternyata ada tarian keren nih. Saya nggak tahu misalnya. Tapi karena Mas Ferry buat konten, oh saya tahu ternyata di Kalimantan itu ada makanan enak, ada tempat wisata yang keren. Mbak Putih nih misalnya di Bali, oh di Bali nggak cuma pantai doang, makanannya enak. Baginya nih ada spot keren nih, spot nongkrong keren nih, kulinernya khas Indonesia banget. Saya tahu karena apa? Oh karena Mbak Putih buat konten di sosial medianya. Kita ngerasa, aduh Kak, saya followersnya nggak banyak-banyak banget. Semua juga dimulai dari follower sedikit kok teman-teman gitu, tinggal kitanya aja mau mulai atau enggak. Nah, kenapa kita panik saat budaya kita diklaim orang lain? Karena kita generasi mudanya sendiri kadang tidak mau peduli gitu. Saat udah diklaim baru ribut. Itu kan batik punya Indonesia, bukan punya orang gitu. Coba dari awalnya generasi mudanya bangga pakai batik, bangga dengan budaya-budaya Indonesia yang keren. Mungkin dengan netizen kita yang banyak ini gitu, kita bisa kenalkan kepada dunia, bukan cuma nyinyirnya aja, tapi kita bisa create konten yang keren. Yuk di sini adik-adik yang punya handphone, yang suka buat konten, yuk mulai dari hal yang sederhana saja. Misalnya di dekat sekolah ada tempat wisata keren atau kuliner keren, yuk buat kontennya, kenalin ke orang-orang bahwa daerah kita juga punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, sekarang tugas kita apa sih? Ya tugas kita menjadi generasi muda yang mengenalkan Indonesia pada dunia dengan media digital ya tentunya teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak Putih ya. Mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaan dari Mas Rifki ya. Iya betul, sudah cukup, udah jelas banget ya. Kira-kira bagaimana juga nanti penerapannya kalau misalnya ngomongin budaya yang dibawa ke media digital gitu kan ya. Sampai Ibu Gini aja tahu saya di Bali, luar biasa. Memang kalau media sosial tuh memang cepet banget gitu ya zaman sekarang. Dan itu dia tadi, kalau kita mengingat balik lagi ke nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, pasti semuanya juga bakalan sesuai ya Bu ya, nggak akan keluar track gitu kan ya, nggak akan keluar jalur gitu kan ya. Oke. Ya, terima kasih bantuan jawabannya Ibu Gina. Itu dia ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah terpilih, dan semoga pertanyaan-pertanyaan tadi juga bisa mewakili kebanyakan pertanyaan dari peserta untuk di Bogor ini ya.
Oke, nah karena udah sampai di penghujung acara nih, saya akan mengundang kembali para narasumber kita untuk memberikan kiat-kiatnya atau closing statement-nya untuk kesimpulan hari ini ya. Baik, untuk itu langsung saja Bapak Ferry, terus ada Pak Aldiar dan juga Ibu Gina. Kita mulai dari aspek pertama dulu nih, dari digital skill ya. Dari Pak Ferry, apa Pak closing statement-nya silakan. Ya Mbak, mungkin ada quote satu terakhir untuk teman-teman yang menyaksikan kegiatan ini. Kirain mau pantun Pak, buat saja ya. Lakukan apa yang bisa lakukan dengan apa yang kita miliki agar semua kegiatan yang kita inginkan dapat terrealisasi. Jadi kadang kita manusia ini suka mencari alasan. Mau belajar komputer, nggak ada komputernya, padahal di rental banyak. Mau belajar internetnya nggak ada, padahal ada warnet gitu. Jadi kadang-kadang orang fokus sama masalah, tapi dia nggak fokus sama tujuan dia gitu. Jadi saya kepingin teman-teman fokus sama tujuan. Kalau ditanya sama, saya juga dulu nggak punya apa-apa, saya juga nggak punya ilmu, tapi sekarang karena belajar, karena kerja keras, alhamdulillah akhirnya ya bisalah dikit-dikit. Program komputer, video editing dan lain-lain ya bisa. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan, belajar pelan-pelan, jangan cari alasan itu. Terima kasih. Oke, itu dia ya. Cukup memberikan kita kesadaran gitu ya. Jangan cari alasan terus. Oke, boleh menuju ke pembicara kedua, silakan Pak Aldiar. Oke, closing statement dari saya masih akan terus sama ya. Jadi teman-teman akan menjadi sangat percuma jika kita punya gembok yang sangat kuat, gembok yang sangat mahal, bahkan gembok yang terbaik di dunia sekalipun, kalau kita lupa untuk mengunci gemboknya. Ya, jadi malingnya akan tetap masuk. Jadi poinnya adalah yuk kita mulai sadar ya, tingkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data kita dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi tools itu hanya pendukung, yang penting kesadaran kitanya dulu aja kita perlu tingkatkan lebih lanjut lagi. Itu aja Mbak Putih, terima kasih. Oke, baik, meningkatkan kesadaran ya jadinya ya. Kalau udah sadar juga nanti dengan sendirinya bisa berjalan dengan baik gitu ya Pak ya. Betul. Dan terakhir nih dari pembicara yang paling cantik di sini, Ibu Gina silakan. Ya, kalau dari saya, budaya digital, budaya Pancasila itu bagaimana cara kita menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai landasan kecakapan digital kita ya gitu. Bagaimana cara kita mengemas budaya Indonesia menjadi budaya digital dan dikenal dunia. Dan tadi juga saya mewakili dari Bu Gunarti ya, terkait apa sih kita harus tetap beretika ya gitu. Kita harus beretika karena kita manusia. Ingat ya teman-teman, konten apapun yang kita buat itu akan menjadi jejak digital teman-teman, dan itu harus dijaga gitu. Itu pesannya bahwa nilai Pancasila harus mulai diterapkan pada diri kita. Gitu, seperti itu Kak Putih. Oke, sudah lengkap sekali ya dari ketiga aspek untuk hari ini. Luar biasa, terima kasih untuk para narasumber closing statement-nya ya. Dan pastinya semoga bisa juga diambil hikmahnya ya, bermanfaat buat para netizen asik Indonesia. Nah, tapi untuk memperjelas nih, saya juga akan memberikan resume singkat saja ya, hasil dari paparan para narasumber kita yang luar biasa untuk hari ini. Tadi sudah ada cakap digital, pastinya sudah tahu sendiri apa sih manfaat kita ya kalau misalnya kita mempelajari dunia digital ini untuk kehidupan kita yang sekarang. Tadi caranya juga sudah diberitahu bagaimana untuk mengupdate skill kita, dan banyak juga nih yang harus diperhatikan, dan ada juga beberapa hal yang mungkin bisa kita tingkatkan di dunia digital. Salah satunya skill untuk menulis, copywriting, dan juga digital marketing begitu. Dari keamanan digital ada pula kompetensi keamanan digital. Hari ini kita membahas tentang mengamankan perangkat dan juga pastinya mengamankan identitas digital kita. Ingat ada bahayanya di dunia digital ya. Kita harus waspada penipuan, malware, virus. Terus udah gitu juga ada beberapa modus dan cara-cara penipuan yang harus kita tahu ciri-cirinya dan bisa kita hindari. Ada pula tips aman di dunia digital. Tadi sudah diberitahu untuk penerapan password yang kuat bagaimana. Terus bagaimana kita harus menjaga perangkat dengan antivirus yang selalu diupdate, dan jangan lupa aktifkan juga 2FA ya. Tidak ada yang 100% benar gitu di dunia digital. Jadi kita harus bersifat kritis, kita harus selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya kalau di digital ya.
Dari budaya digital sendiri tuh tadi banyak juga ya yang bisa kita tahu kalau ternyata yang namanya budaya digital, kita harus bisa memahami dulu nih nilai-nilai sila Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika dan menerapkannya menjadi karakter kita di dunia digital begitu ya. Nah, caranya itu banyak juga dan pastinya kita harus bisa memasuki dan membawa budaya Indonesia ke budaya digital. Ya, ada banyak banget caranya, salah satunya kita harus bangga terhadap produk dalam negeri, terus kita juga bisa melestarikan seni budaya, kita juga bisa mewarisi budaya Indonesia dibawa ke ranah digital. Tadi sudah diberikan juga ya video inspirasinya, kira-kira gimana kalau kita mau membawa budaya Indonesia ke digital. Dunia digital adalah dunia kita sekarang ini, jadi saatnya kita harus merawat gitu kan ya, isi dengan konten-konten yang positif sebagai tempat para anak-anak dan generasi-generasi penerus ini bertumbuh kembang begitu. Oke, udah singkat aja ya resume dari saya dan pastinya sekarang saya akan memberikan pengumuman seputaran pemenang hadiah kita untuk hari ini. Boleh langsung ditampilkan 10 orang yang mendapatkan e-wallet atau dompet digital hari ini. Jadi 10 orang ini sudah terpilih dengan pertanyaan-pertanyaan terbaik ya. Jadi selamat buat teman-teman, adik-adik. Nanti kalau misalnya ada lagi, ikutan lagi, bertanya lagi, siapa tahu menang gitu ya, yang sekarang belum menang. Selamat, nanti bakal dihubungi oleh admin kira-kira bagaimana teknisnya untuk mendapatkan dompet digitalnya ya. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 ya, untuk segmen pendidikan di wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, yang pastinya tema etika pelajar di dunia digital begitu. Jangan lupa untuk para peserta saya ingatkan lagi diisi ya daftar hadirnya ya. Boleh nanti linknya ada, pastikan sudah melakukan pendaftaran atau registrasi online. Link daftar hadirnya bisa diakses langsung, akan di-share di kolom chat ya sama kakak admin. Nanti sertifikat elektronik bakalan dikirim ke email masing-masing setelah acara beres dan juga setelah melakukan registrasi begitu ya. Terima kasih nih untuk partisipasi netizen asyik Indonesia di Bogor ya. Terima kasih untuk para guru-guru, adik-adik juga. Untuk narasumber hari ini pastinya untuk kepala sekolah kita ada Ibu Gunarti ya, Bapak Ferry, Bapak Aldiar juga Ibu Gina pastinya, dan kakak JBI kita hari ini yang sudah menerjemahkan. Semoga paparan yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Putri Anika Sasti izin undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia
bisa berkarya, punya cerita bisa berkarya di dunia maya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih